Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di podcast pertama kami, Eva Unpas. Sebelum memulai podcastnya nih, kita kenalan dulu yuk sama kakak-kakaknya. Halo, aku Haris. Halo, aku Najma. Dan saya sendiri, Hema Sasna Fadilah. Di sini kita bakal ngebahas seputar sejarah hukum di Indonesia nih. Ada yang tahu nggak sih sejarah hukum di Indonesia itu seperti apa? Ayo dong kakak-kakaknya, bisa ngejelasin nggak ya? Wah, sebenarnya bakal panjang banget nih kalau ngomongin Indonesia. Seperti yang kalian tahu, Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun dan menganut sistem Belanda dan menggeser ke hukum asli atau hukum adat. Jadi Indonesia dulu sebelum menganut sistem hukum Belanda, Indonesia menggunakan hukum asli atau hukum adat. Sebelum lanjut nih, boleh jelasin dulu nggak ke teman-teman di rumah apa itu hukum adat? Jadi hukum adat tuh hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis. Baik, kalau gitu kita langsung aja nih bahas sejarah hukum di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Karena tadi kita udah bahas ya, sejarah hukum itu terbagi menjadi dua. Nah, tolong bisa jelasin apa aja nggak sih yang terjadi di Indonesia sebelum kemerdekaan? Baik, ada masa kolonial, VOC, masa pemerintahan Hindia Belanda, masa Inggris, sampai pada masa pemerintahan Jepang. Ngomong-ngomongin soal VOC nih, gimana sih awal mulanya Belanda menanamkan VOC di Indonesia? Karena pada saat tahun 1596, Belanda yang awal mulanya hanya mencari rempah-rempah karena harga rempah-rempah di Eropa pada saat itu sangat tinggi. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Belanda memonopoli perdagangan dengan membentuk VOC. Nah, pada saat itulah Belanda memberlakukan hukumnya, yang mana hukum Belanda diberlakukan di pusat pemerintahan atau di Batavia, sedangkan untuk daerah diberlakukan hukum adat, yang berarti pada saat itu diberlakukan dua sistem, yaitu sistem hukum bangsa Indonesia asli, yaitu hukum adat, dan sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem adat civil law. Jadilah sampai civil law. Wih, benar-benar Belanda ini udah menjajahi, mencuri rempah-rempah, lalu memonopoli perdagangan di Indonesia. Terus gimana sih sistem perundang-undangan pada masa Belanda atau kita sebut peraturan kolonial Belanda? Dapat dilihat bahwa setiap kali terjadi suatu perubahan besar pada sistem pemerintahan di negeri Belanda. Terjadi pula perubahan besar pada pengelolaan pemerintahan di Hindia Belanda yang pada gilirannya mempengaruhi pula sistem hukumannya. Perubahan sistem hukum di Hindia Belanda pada umumnya ditandai dengan diberlakukannya suatu kebijakan tertentu yang dapat dianggap sebagai aturan dasar untuk mengatur pemerintahan di daerah jajahan. Masuk nih teman-teman ke masa sejarah peraturan pemerintahan Belanda, di mana fase-fase ini Belanda melakukan unifikasi hukum tentang pembangunan golongan. Ada 3 nih, apa aja sih? Bisa jelasin secara singkatnya nggak sih ke teman-teman di rumah? Jadi ada masa Besluttenregeling tahun 1814 sampai 1855. Nih teman-teman, dan bentuk pemerintahannya monarki absolut, yaitu raja berdaulat mutlak atas daerah, jajahan, dan harta negara. Lalu raja berhak mengeluarkan peraturan yang berlaku. Terus ada masa Regeringsreglement tahun 1855 sampai 1926. Belanda, sistem pemerintahan Belanda berubah dari sistem monarki menjadi sistem parlementer, lalu lahirnya RR, Peraturan Dasar Pemerintahan untuk kepentingan jajahan di Hindia Belanda, yang berbentuk wet undang-undang, berlaku sejak 1854. Politik hukumnya tertuang dalam pasal 75 RR yang pada asasnya sama dengan pasal 11 AB. Diundangkan kitab hukum pidana saduran dari kode penal dan dikonkordasikan di Hindia Belanda dengan, yaitu Wetboek van Staffordshire atau yang disingkat WVS. Terakhir itu ada masa Indisch Staatsregeling atau yang disingkat DS tahun 1926 sampai 1942. Indisch Staatsregeling atau yang disingkat IS STB 1925 sampai 415 adalah peraturan yang mengganti RR dan mulai berlaku pada 1 Januari 1926. Penggantian ini disebabkan oleh perubahan
Grondwet Undang-Undang Dasar Negeri Belanda pada 1922 yang mengakibatkan terjadi juga perubahan pada sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Pada masa ini juga dibentuknya Volksraad, Wakil Rakyat atau sebagai Perjuangan Bangsa Indonesia. Politik hukumnya tertuang dalam 131 IS. Nah, 3 golongan yang tadi itu, yang pertama ada golongan Eropa, yang berlaku adalah BW atau Burgerlich Wetboek. Kedua golongan timur asing selain terakhir ada golongan pribumi hukum. Perdatanya adalah hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Setelah fase di zaman Belanda ini, pada tahun 1811 kita kan kedatangan bangsa Inggris, benar nggak sih kakak-kakak? Bahkan saat itu terjadi perebutan kekuasaan antara Inggris dan Belanda. Nah, mungkin kita perlu membahas ya, karena memang dulu Inggris juga pernah menjajah Indonesia dan memberlakukan sistem hukumnya di Indonesia, walaupun dalam waktu itu relatif singkat. Yap, betul. Setelah Indonesia sebagai daerah jajahan oleh pemerintahan Belanda diserahkan kepada Inggris, maka pemerintah Inggris memberikan perintah kepada Gubernur Jenderal di India, Thomas Stamford Raffles, untuk memimpin pemerintah di Indonesia pada masa intergouvernement Inggris. Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles mencoba menerapkan sistem eksploitasi yang baru, yaitu sistem Landgraf, dengan alasan bahwa sistem yang digunakan pada masa VOC dan kerajaan Belanda adalah sistem yang kuno dan kolot. Pada hakikatnya, di satu pihak Raffles ingin memberikan kepastian hukum dan kebebasan berusaha tanpa adanya unsur paksaan seperti yang terdapat dalam sistem yang diterapkan VOC. Sementara di sisi lain, sistem Landgraf ini dianggap akan dapat menjamin arus pendapatan negara yang mantap. Sistem Landgraf ditekankan bahwa pemerintah atau negara adalah pemilik tanah dan rakyat hanya sebagai penggarap atau penyewa yang memiliki kewajiban membayar sewa atau pajak atas tanah yang dikelola oleh rakyat. Sebagian besar perubahan sistem dan kebijakan politik kolonial yang dibuat oleh Raffles tersebut pada akhirnya kandas atau dihapus sebelum waktu berlakunya habis. Pada zaman Raffles juga ditiadakan hukuman mati dengan menusuk keris dan membakar orang yang dijatuhi hukuman pidana seperti yang berlakunya pada masa sebelumnya, baik menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat. Aku pernah dengar juga nih bahwa Inggris juga membentuk lembaga peradilan. Nah, lembaga peradilan yang dimaksud itu seperti apa sih? Nah, jadi lembaga peradilannya itu dibentuk untuk beberapa kabupaten lama, lalu Inggris serta daerah-daerah untuk hukuman pidana lainnya. Tapi belum berakhir sampai di situ. Pemerintahan Inggris tidak berlangsung menyerahkan kembali Indonesia. Setelah Indonesia diserahkan Inggris kepada pemerintah Belanda, terlihat adanya keraguan pemerintah Belanda dalam memimpin rakyat Indonesia, terutama memberlakukan kembali hukum Belanda di negara jajahannya, yaitu Indonesia, karena pengaruh pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Inggris terhadap perkembangan dan pemberlakuan hukum di Indonesia. Nah, yang terakhir tinggal masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Bener gak nih? Benar banget. Jadi, pada masa ini Jepang yang mengganti hukum peninggalan Belanda dengan hukum buatan Jepang yang disebut dengan Gunshirei. Berdasarkan pasal peraturan tersebut berbunyi bahwa segala peraturan yang berlaku pada zaman Belanda dan diberlakukannya pada zaman Jepang, yang berarti politik kolonial yang mengatur dalam bidang hukum itu memakai aturan Belanda. Sedangkan mengenai penggolongan pendudukan di Indonesia diberlakukan kekuasaan Jepang. Keren banget nih kakak-kakak bisa ngejelasin kepada kita secara detail dan mudah dipahami sama teman-teman di rumah gimana sejarah hukum di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan dari masa Belanda sampai masa pemerintahan Jepang. Baik nih, selanjutnya kita masuk ya teman-teman ke masa sesudah kemerdekaan, yaitu pasca kemerdekaan. Siapa sih yang mau ngejelasin? Tapi sebelum kakak-kakaknya ngejawab juga, saya ingin sedikit dong memberi jawaban saya. Setelah pasca kemerdekaan ini cukup banyak ya. Di antaranya tuh ada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 45 dari tahun 1945 sampai 1949.
Berarti itu sekitar 4 tahunan lah ya. Terus ada masa Undang-Undang Dasar RIS tahun 1949 sampai dengan 1950. Nah, ini cukup singkat sekali, hanya 1 tahun. Lalu ada masa Undang-Undang Dasar S tahun 1950 sampai dengan 1959. Lalu kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 dan terakhir masa reformasi yang diawali pada tahun 1978. Dari masa Undang-Undang 45, nah pada masa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus. Namun belum memilih tata hukum pada waktu itu pada tanggal 18 Agustus. Ini awal dibentukannya PPKI dan Undang-Undang Dasar 45 landasan konstitusional. Untuk mencegah kekosongan hukum, lalu diaturlah pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45. Sebelum amandemen yang isinya segala badan negara dan peraturannya yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Nah, berdasarkan pasal 2 aturan peralihan ini berarti bahwa segala peraturan-peraturan yang ada di Indonesia pada masa kolonial Belanda maupun kolonial Jepang diberlakukan kembali pada Indonesia yang baru merdeka. Oleh karena itu, pada masa ini kita masih menggunakan aturan-aturan Jepang dan Belanda. Namun hukum peninggalan Jepang dan Belanda diberlakukan hanya untuk sementara waktu. Lalu Indonesia mengambil keputusan untuk melaksanakan hukumnya sendiri, sedangkan lembaga peradilan yang diberlakukan adalah lembaga peradilan yang berlaku pada masa Jepang. Selanjutnya tuh masa berlakunya RIS pada tahun 49 sampai 50. Ada yang mau ngejelasin gak nih kakak-kakaknya? Nah, kalau pada masa ini, Indonesia memakai konstitusi RIS dan tata hukum terdiri dari peraturan-peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah NKRI yang berbunyi dalam pasalnya itu bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan dan ketentuan tata usaha yang sudah pada ada saat konstitusi ini mulai berlaku tetap berlaku tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan RIS sendiri selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan itu tidak dapat dicabut dan ditambah. Nah, ini artinya aturan yang berlaku berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 45 tetap berlaku pada konstitusi RIS dan tidak ada perubahan pada masa ini. Nah, yang ada perubahan itu pada masa Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 sampai 1959 yang terhitung sejak tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia itu kembali ke NKRI dengan undang-undang sementara yaitu UUDS. Sedangkan tata hukumnya itu berlaku sendiri, semua peraturan yang berlaku berdasarkan pasal 1 42 UUDS ditambah dengan peraturan-peraturan baru selama masa tahun 1950. Nah, itu pada masa UUDS. Kembali nih pada masa UUD 45. Nah, itu kira-kira gimana sih Kak sistem hukumnya? Nah, kalau pada masa itu tuh tahun 59 sampai 65 ya. Kan pada saat itu kita menggunakan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sistem demokrasi ini merupakan hukum yang konservatif atau kebalikan dari hukum responsif, karena memang pendapat pemimpin yang termuat dalam produk hukum tersebut melihat bahwa undang-undang dalam sistem ketatanegaraan itu melihat adanya keadaan negara yang semakin kacau, di mana pada saat itu DPR tidak mau lagi bersidang, ditambahnya lagi surat-surat masukan kepada Presiden yang menyarankan untuk kembali ke UUDS. Nah, itu pada masa 59 sampai 65. Nah, karena kondisi negara yang semakin kacau, maka dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, di mana isinya adalah kembalikan lagi UUD 45 dan tidak berlaku lagi UUDS. Lalu isi dekret yang kedua yaitu pembubaran konstituante dan juga pembentukan badan-badan baru DPRS dan MPRS. Nah, dengan diberlakukannya UUD 45 tadi, maka berarti pasal 1 dan pasal 2 aturan peralihan UUD itu kembali dengan dekret presiden yang artinya ada penambahan peraturan pada masa ini. Nah, dalam pemerintahan yang otoriter ini mengakibatkan banyak penyimpangan walaupun Indonesia sudah kembali kepada UUD 45 dan dikeluarkannya dekret presiden, tetapi adanya penyimpangan kekuasaan. Keren sih pemaparannya. Nah, selanjutnya barusan ngebahas penyimpangan, emang
apa sih kira-kira penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa itu? Jadi, penyimpangan yang dilakukan Presiden meliputi MPR, DPR, DPA yang pada saat itu belum terbentuk. Kemudian MPR menetapkan bahwa Presiden adalah Presiden seumur hidup. Lalu, Ketua MA diangkat sebagai menteri yang dianggap penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Nah, kemudian dengan adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan UUD 45 sehingga timbulnya gejolak-gejolak dari berbagai daerah. Hal ini yang terbentuk lahirnya pergerakan 30 September oleh Partai Komunis atau yang sering banget kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. Nah, pada gerakan 30 September ini yang pada masa ini mengakhiri masa Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru. Nah, ini adalah fase di mana Orde Lama itu berakhir pada tahun 1945. Kira-kira seperti itu. Terus tadi itu ada masa Orde Baru kan ya? Terus gimana hukumnya itu kakak-kakak? Jadi pada masa ini tuh pada tahun 65 sampai 1978 ini disertai dengan masa reformasi. Masa ini diawali dengan melaksanakan semangat Pancasila yang secara umum dan konsekuen. Namun kenyataannya Presiden Soeharto itu juga cenderung otoriter pada masa ini. Nah, pada masa inilah hukum hanya sebagai pendukung pembangunan ekonomi yang hanya dititik beratkan pada sektor ekonomi. Masih terjadi penyimpangan yang otoriter pada saat ini. Contohnya adalah pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter. Nah, kemudian bentuk penyimpangan itu berbagai lembaga negara itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk penyimpangannya itu sendiri, bisa sebutin satu persatu nggak? Biar yang di rumah tuh nggak penasaran gitu. Boleh banget. Jadi bentuk penyimpangan itu seperti pemilu tidak demokratis, monopoli penafsiran Pancasila, dan campur tangan kekuasaan kehakiman. Kemudian terjadi KKN yang luar biasa yang mengakibatkan krisis moneter yang sangat parah pada masa saat itu. Sebentar nih kak, KKN itu bukan kuliah kerja nyata ya teman-teman, tapi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan juga nih film KKN di Desa Penari yang teman-teman nonton kemarin. Kita lanjut aja yuk, selanjutnya apalagi nih kakak-kakak? Apa udah beres pembahasannya atau ada lagi? Kita langsung aja kali ya ke masa reformasi di mana masa itu dimulai pada awal tahun 1998. Hal ini ditandai dengan lengsernya masa Orde Baru. Nah, pada masa ini Indonesia melakukan amandemen pada UUD 45 karena undang-undang yang sebelumnya itu sudah ada perubahan yang sudah perlu diubah karena akan menjadi acuan bernegara di segala bidang. Yang pertama dilakukan yaitu penertiban sumber tertib hukum, di mana ketetapan nomor 3 MPR 2000 itu menjelaskan hierarki perundang-undangan. Yang pertama itu UUD 45, ketetapan MPR, UU, peraturan pemerintahan pengganti undang-undang, Perpu, peraturan pemerintahan, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Nah, dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa yang termasuk sumber hukum adalah sumber yang dijadikan tempat perolehnya bahan-bahan hukum untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum itu terdiri dari hukum yang tertulis dan sumber hukum nasional yang berdasarkan Pancasila yang tertulis dalam pembukaan UUD 45. Alenia, nah itu adalah sejarah tentang sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan dan adanya perubahan UUD 1945. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah sumber hukum atau hukum kebiasaan yang tidak hanya di Indonesia yang mengakui, tetapi di negara lain juga mengakui hukum ini. Begitu kira-kira. Nanti kalau aku bilang kan temennya teman-teman pembahasan kali ini cukup nggak, kita cukup sampai sini aja ya. Terus nanti kalian berdua ngamuk ya. Cukup kak, Nih. cukup mang, Enggak. cukup. Iya. Jangan kak. Iya. Gimana nih teman-teman, bahasan kali ini cukup nggak nih? Kita cukupin sampai sini aja ya. Ya, cukup. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman di rumah ya. Makasih udah nonton kita sampai akhir. Bye-bye, kapan-kapan lagi ya. Bye-bye dulu dong. Bye-bye. Bye. Bye-bye.